Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita pada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya tentunya untuk para sahabat semuanya spiritual sebangsa senusantara ini sudah banyak yang mendengar ramalan Prabu Joyoboyo, Wangsit Siliwangi dan hadis Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Satrio Piningit, Bocah Angon atau Imam Al-Mahdi. Berbicara mengenai tiga sosok tersebut atau tiga nama tersebut, ada yang ada yang memberi nama Ratu Adil, Ratu Amisan, Bocah Angon, Budak Angon, Satrio Piningit dan Imam Al-Mahdi, Avatar. Tentunya semua itu adalah memang akan terjadi di dalam kehidupan ini nantinya. Sebagai umat muslim tentunya sangat yakin dan seyakin-yakinnya hakul yakin apabila itu ada namanya hadis-hadis yang sahih terkait dengan kedatangan Imam Al-Mahdi. Tentunya kedatangan Imam Al-Mahdi ini kita bisa bahagia, bisa dikatakan umat muslim, umat seluruh dunia ini akan merasakan kebahagiaan yang sama, akan merasakan kemakmuran yang sama. Karena apa? Karena menurut daripada hadis bahwasanya Imam Al-Mahdi ini akan memberikan suatu keadilan, akan memberikan suatu kemakmuran, di mana tanah dipijak di situ akan ada kemakmuran. Sehingga apa? Banyak masyarakat di saat ini memang sudah benar-benar menunggu menanti atas kemunculan daripada Imam Al-Mahdi. Apalagi di masyarakat Nusantara ini, tentunya banyak orang-orang yang sedang diperjalankan di dalam kebatinannya, diperjalankan di dalam spiritualnya yang sama persis berjalannya apa-apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo maupun Wangsit Siliwangi. Tentunya hal ini menambah suatu keyakinan bahwasannya di zaman inilah nanti akan ada sosok yang ditunggu-tunggu oleh dunia, ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang terzalimi, ditunggu-tunggu orang-orang yang tidak mendapatkan suatu keadilan. Tentunya menunggu salah satu sosok di mana sosok tersebut yang memang digadang-gadang mampu menyelesaikan perkara-perkara yang ada di Nusantara ini, khususnya Sang Kinasih Satrio Piningit, dan mampu menyelesaikan dunia ini, permasalahan dunia khususnya daripada Imam Al-Mahdi. Tapi banyak yang mengatakan bahwasannya Imam Al-Mahdi dan Satrio Piningit ini satu orang yang bergelar beda. Dua kedaton yang tentunya hanya satu orang. Karena apa? Karena ramalan Prabu Joyoboyo dan Prabu Siliwangi maupun hadis itu kemiripannya itu sangatlah sama, 90% itu sama apa yang dikatakan oleh tiga sosok tersebut maupun dalam hadis itu maksud saya. Nah, kenapa kita harus bahagia dalam kita menyambut akhir zaman ini, kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit ini, kedatangan Imam Al-Mahdi ini? Tentunya
Karena apa? Karena orang-orang yang dulunya tertindas, orang-orang yang dulunya tidak mendapatkan suatu kemakmuran maupun keadilan atas kedatangan daripada beliau Imam Al-Mahdi maupun Satrio Piningit, maka semua akan dibagi rata dan diperlakukan yang sama. Tetapi kalau melihat kesedihan ini, bahwasannya kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya adalah dekatnya hari akhir, dekatnya kiamat, sebagaimana hadis-hadis mengatakan seperti itu. Bahkan tidaklah akan ada hari kiamat, kurang sehari pun akan diundurkan sebelum Imam Al-Mahdi itu muncul. Berarti sosok ini memang benar-benar sosok yang sangat penting di dalam tanda akhir zaman, di tanda kiamat ini. Karena kalau memang Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi ini sebagai tanda akhir zaman, tanda kiamat atas kemunculannya, ini sangat luar biasa kalau kita amati dan cermati. Tetapi sebelum memang kemunculan daripada beliau ini, tetapi harus ada muncul salah satu sosok yang membuat kerusakan, yaitu yang tentunya sudah sangat familiar disebut adalah Dajjal. Tetapi saat ini saya tidak mau membahas terkait dengan Dajjal. Karena membahas Satrio Piningit Imam Al-Mahdi ini tentunya itu butuh namanya kebatinan, kejernihan, butuh tirakat. Karena apa? Karena apapun keilmuannya ini belum tentu mampu menembus jati diri dan energi Satrio Piningit itu. Kalau memang beliaulah yang mau menemui kita. Karena dalam beberapa narasumber mengatakan bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi ini benar-benar dijaga ketat oleh makhluk-makhluk gaib. Karena apa? Karena mengantisipasi serangan-serangan daripada Dajjal itu tersebut, dukun-dukun ilmu hitam tersebut. Sehingga sebelum kemunculan, saat terpingitnya, sehingga tidak ada orang yang mengganggu, ibaratkan tapa beratanya. Ketika Satrio Piningit itu topo broto atau tapa berata meneng di dalam suatu keramaian, diam di dalam suatu keramaian, menampakkan diri di dalam suatu terang atau sembunyi di dalam suatu terang, yang artinya bahwasanya beliau ini walaupun berbaur, walaupun entah itu sudah kita pernah jumpa, tetapi belum pernah bisa mendeteksi jati diri daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Itulah jagaan Satrio Piningit itu sangat-sangat ketat. Apalagi orang-orang yang berilmu sumbernya itu dari jin, belum tentu akan mampu menembus benteng-benteng yang membentengi daripada Sang Kinasih Satrio Piningit saat terpingitnya atau saat topo brotonya atau saat sembunyi di dalam keramaian, sembunyi di dalam terang. Itu memang sangat luar biasa. Nah, dengan atas kemunculan Satrio Piningit ini nantinya atau Imam Al-Mahdi, tentunya mendekat hari kiamat itu semakin dekat. Karena salah satu tanda besar hari kiamat itu adalah kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi itu. Tetapi kalau belum Dajjal belum menampakkan diri, belum bikin ulah, tetapi sudah muncul dulu Satrio Piningit, nah itu sangat mengerikan. Karena tidak ada sejarahnya, tidak ada ramalannya bahwasanya Satrio Piningit itu muncul dulu baru Dajjal. Karena apa? Kemunculan daripada Satrio Piningit itu ada goro-goro. Ya,
Goro-goro ini nggak tahu disebabkan oleh siapa. Nah, di dalam hadis kemunculan daripada Imam Al-Mahdi ini juga karena rusaknya umat manusia, rusaknya bumi ini karena ulah daripada Dajjal lanatullah itu. Jadi kesinkronan antara hadis dan ramalan, bahwasanya banyak yang menyimpulkan bahwasanya Satrul-Piningit Imam Mahdi Ratu Adil itu adalah orang yang sama. Tetapi banyak juga yang mengatakan Satrul-Piningit ini memang khusus untuk di Nusantara. Ya wallahu alam bisawab ya. Ya nanti kita tetap gali terus, makanya ini perlu penggalian lebih lanjut terkait dengan menelisik keberadaan Sang Kinasih Satrul-Piningit. Apakah Satrul-Piningit itu Imam Mahdi ataukah Imam Mahdi itu adalah Satrio Piningit? Kita mau melihat dari sudut pandang yang mana? Nah, dengan lapisan-lapisan yang menutupi, menyelimuti, menyembunyikan daripada jati diri Satrul-Piningit ini, memang itu bukan hanya para khotam, tetapi seluruh leluhur yang ada di Nusantara ini, seluruh raja-raja yang ada di Nusantara ini, seluruh para wali yang ada di dunia, tetap itu ya, semua itu ikut serta dalam berusaha ikut menutupi jati diri daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Tapi penjagaan yang paling ketat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang Allah belum meridhoinya, kalau Allah belum memunculkannya, siapapun tidak akan mampu memunculkan. Tetapi kalau memang Allah sudah berkehendak atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit, siapapun tidak akan bisa mencegahnya. Dan walaupun Satrio Piningit ini saat muncul diperangin, tetap beliau itu tidak akan pernah kalah. Dan bila mana Satrio Piningit ini dituduh sebagai makar terhadap dunia, makar terhadap negara, itu saya rasa kalau memang itu adalah Satrio Piningit Imam Mahdi itu, karena memang ada zaman kerusakan, zaman di mana semua pemerintahan itu macet total karena ulah daripada Dajjal, peperangan, huru-hara, kerusakan, gempa bumi di mana-mana. Ya, karena memang secara kita melihat tanda-tanda alam atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit maupun Imam Al-Mahdi, seringnya gempa bumi, munculnya tanda-tanda yang sudah disebutkan. Kalau di Arab turunnya salju, itu atas dekatnya kemunculan daripada Imam Al-Mahdi. Terbunuhnya Umaro atau pemimpin. Ya, nanti kalau ada pemimpin yang terbunuh, ya kemungkinan besar itu adalah suatu pertanda atas kemunculan daripada Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Jadi memang kalau kita melihat kesaktian daripada Satrio Piningit ini, walaupun semua tidak akan ada yang tembus. Karena apa? Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Jadi kelihatan orang ini nggak punya apa-apa. Seperti bocah kampung. Tetapi dalemannya, jerohannya luar biasa. Karena kosong adalah isi. Karena semua Satrio Piningit itu sudah mengosongkan. Yang artinya segala sesuatu itu karena sudah menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut Satrio Piningit ini satu-satunya orang yang memiliki ilmu kun fayakun atau ilmu laduni itu. Karena apa? Untuk memerangi angkara murka. Tuh. Jadi Satrio Piningit kalau memang disebutkan ini sudah ada, saya rasa dan 80% lah, saya sudah mulai meyakini semakin dekat atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit kalau dilihat daripada tanda-tanda alam, dilihat daripada para narasumber yang mengatakan seperti itu. Ya, mudah-mudahan
dalam proses atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini dipermudah. Tetapi juga kita harus khawatir. Setelah Satrio Piningit muncul, Imam Al-Mahdi muncul, hari kiamat itu semakin dekat. Karena salah satu tanda besar atas hari kiamat itu yang munculnya Imam Al-Mahdi atau munculnya Sang Kinasih Satrio Piningit itu tersendiri. Itu karena Satrio Piningit ini memang manusia istimewa yang ditunggu-tunggu oleh semua umat khususnya yang ada di Nusantara ini. Ya, itulah bahwasanya Satrio Piningit ini sembunyi dalam terang, kosong adalah isi. Ya, sembunyi dalam keramaian, Topo Broto tetapa di dalam keramaian. Mohon untuk diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.